SMK Negeri 1 Adonara membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 dengan 3 program keahlian antara lain ATPH atau Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, TKRO atau Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, dan Multimedia. Selamat datang di SMK Negeri 1 Adonara. Visi SMK Negeri 1 Adonara adalah menjadikan SMK Negeri 1 Adonara yang menghasilkan lulusan yang berkualitas, mandiri dan kreatif di bidang teknologi, informatika, agribisnis dan agroteknologi yang berlandaskan iman dan takwa. Misi SMK Negeri 1 Adonara. Yang pertama, membentuk insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mempersiapkan tenaga kerja menengah yang tangguh, kompetitif dan profesional. 3. Menghasilkan lulusan yang mandiri serta mampu menjadi entrepreneur yang jujur dan peduli. Yang keempat, membekali lulusan yang cerdas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kelima, pengembangan sistem manajemen mutu berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keenam, mengembangkan sistem pelajaran yang berbasis IT. Yang ketujuh, melengkapi sarana dan prasarana yang memadai dan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Yang kedelapan, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi insan yang lebih profesional. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan warga sekolah. SMK Negeri 1 Adonara memiliki 3 kompetensi keahlian, antara lain ATPH atau Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, TKRO Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, dan Multimedia Teknik Informatika dan Komunikasi. Mengapa adik-adik harus memilih SMK Negeri 1 Adonara? Karena SMK Negeri 1 Adonara menawarkan pendidikan kejuruan yang terfokus pada penguasaan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini. Berikut adalah beberapa alasan mengapa SMK Negeri 1 Adonara merupakan pilihan terbaik untuk masa depan adik-adik semua. Program kejuruan yang berkualitas. SMK Negeri 1 Adonara menawarkan program kejuruan berkualitas dalam bidang-bidang seperti teknologi informasi dan komunikasi multimedia, teknik kendaraan ringan otomotif, serta agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Lingkungan belajar yang menyenangkan. Lingkungan belajar yang menyenangkan dan kondusif adalah kunci untuk memastikan kesuksesan siswa. Oleh karena itu, kami memastikan bahwa siswa kami belajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman, dengan fasilitas terbaik yang tersedia, dengan ruang belajar terbaru. Tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas. SMK Negeri 1 Adonara memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan berpengalaman dalam bidang kejuruan masing-masing. Mereka akan membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berhasil di dunia kerja. Menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum yang memberikan keluasan kepada peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Pembelajaran berbasis IT. IT adalah singkatan dari Information Technology atau Teknologi Informasi dalam bahasa Indonesia. Istilah ini merujuk pada penggunaan komputer dan teknologi terkait untuk mengelola, menyimpan, mengirim, dan memproses informasi. Memprioritaskan praktik di lapangan. Pembagian pembelajaran siswa di SMK yaitu 30% teori dan 70% praktik di lapangan.
ruang praktek yang lengkap dengan teknologi dan peralatan produksi kekinian. Ruang praktek sangat penting bagi SMK karena mereka membantu siswa untuk memperoleh keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja. Ruang praktek memungkinkan siswa untuk belajar secara langsung dan mempraktekkan keterampilan yang mereka pelajari di kelas sehingga mereka dapat menguasai keterampilan yang diperlukan di dunia kerja. MOU dengan dunia usaha dunia industri. MOU dengan dunia usaha dunia industri sangat penting bagi SMK untuk meningkatkan relevansi program pendidikan mereka dengan dunia kerja, memberikan peluang magang dan kerja bagi siswa, meningkatkan citra sekolah, dan meningkatkan sumber daya dan fasilitas. Saat ini, SMK Negeri 1 Adonara sudah melakukan penandatanganan MOU dengan beberapa dunia industri pasangan seperti MOU dengan Politani Negeri Kupang, MOU dengan 7-Inch Yogyakarta, MOU dengan Bosowa Kupang, MOU dengan IT Center Yogyakarta. SMK Negeri 1 Adonara aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler antara lain kesenian, pramuka, dan olahraga. Dalam eskul seni, kami mengembangkan seni tari, seni musik, dan seni suara, serta selalu ikut dalam berbagai event atau panggung-panggung seni. Untuk kegiatan kepramukaan, kami mengadakan latihan rutin 2 kali dalam seminggu, serta aktif dalam semua kegiatan kepramukaan, baik di tingkat kuaran maupun kuarcap. Dalam eskul olahraga, saat ini kami mengembangkan sepak bola, futsal, dan bola voli. Khusus sepak bola, kami mengembangkan SSB atau Sekolah Sepak Bola Cendrawasih dengan latihan rutin 3 kali dalam seminggu dan dilatih oleh coach dari Aska Floating. Berikut adalah gambaran program keahlian. Yang pertama, ATPH adalah program studi yang terkait dengan teknologi pertanian dan bisnis pertanian. Program studi ini mempelajari tentang budidaya, perawatan, manajemen, dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultur. Meliputi mata pelajaran seperti agribisnis, ilmu tanah, agroteknologi, perlindungan tanaman, pemasaran produk pertanian, manajemen sumber daya alam, dan pengolahan hasil pertanian dan lain sebagainya. Lulusan program studi ATPH dapat bekerja di berbagai sektor seperti di industri pertanian, perusahaan agribisnis, konsultan pertanian, lembaga riset pertanian, dan instansi pemerintah. Lulusan juga dapat menjadi pengusaha atau petani mandiri dengan mengembangkan usaha pertanian mereka sendiri. Kompetensi keahlian ini dibuka sejak sekolah pertama kali berdiri dan sudah menamatkan 9 angkatan. ATPH pernah mewakili Kabupaten Flores Timur dalam LKS atau Lomba Kompetensi Siswa di tingkat provinsi di Politani Kupang dan meraih peringkat kedua. Fasilitas-fasilitas yang menunjang program studi keahlian ATPH antara lain memiliki lahan pertanian sendiri, memiliki RPS atau ruang praktik siswa yang lengkap dengan peralatan dan teknologi produksi pertanian terbaru, memiliki rumah kaca atau greenhouse, dan memiliki usaha pupuk organik. Yang kedua, TKRO atau Teknik Kendaraan Ringan Otomotif adalah program pendidikan di sekolah menengah kejuruan yang menawarkan keterampilan dan pengetahuan teknis dalam perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor ringan seperti mobil dan sepeda motor. Program ini bertujuan untuk melatih siswa dalam memahami teknologi modern dan menerapkan teknik perbaikan yang efektif dan aman untuk kendaraan bermotor. Dalam program ini, siswa akan mempelajari dasar-dasar mekanik kendaraan, sistem kelistrikan, sistem rem, sistem suspensi, sistem transmisi, dan lain-lain. Selain itu, siswa juga akan dilatih dalam mengidentifikasi masalah dan merancang solusi untuk memperbaiki kendaraan bermotor ringan.
Para siswa juga akan mempelajari teknologi terbaru seperti sistem injeksi bahan bakar, teknologi hybrid, dan teknologi listrik. Siswa akan dilatih dalam menggunakan peralatan dan teknologi modern yang digunakan dalam industri otomotif, seperti alat ukur, peralatan pengukuran emisi, perangkat lunak diagnostik, dan sebagainya. Siswa juga akan mengikuti pelatihan praktis dan magang di bengkel otomotif untuk mengembangkan keterampilan mereka. Setelah menyelesaikan program ini, siswa dapat bekerja di bengkel-bengkel otomotif atau menjadi teknisi kendaraan bermotor ringan. Beberapa siswa mungkin juga melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi atau memulai bisnis sendiri. Program teknik kendaraan ringan otomotif sangat penting dalam mempersiapkan siswa untuk memasuki industri otomotif yang terus berkembang. Fasilitas yang menunjang program keahlian TKRO yaitu memiliki RPS, ruang praktik siswa yang lengkap dengan teknologi dan peralatan produksi otomotif terbaru dan terlengkap. Yang ketiga, program multimedia. Program multimedia adalah program pendidikan yang menawarkan pelatihan di bidang desain, produksi, dan pengembangan konten multimedia. Program ini mencakup berbagai teknologi digital seperti audio, video, animasi, grafis, dan interaktif yang digunakan untuk menciptakan produk-produk multimedia seperti website, aplikasi, video game, film, dan konten digital lainnya. Dalam program multimedia, siswa akan belajar tentang berbagai jenis teknologi multimedia dan aplikasinya, seperti Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, 3D Studio Max, Maya, Unity, dan lain-lain. Siswa akan belajar tentang prinsip desain grafis, pengeditan video, pengolahan audio, animasi, dan teknik pengembangan aplikasi. Para siswa juga akan mengembangkan keterampilan dalam manajemen proyek multimedia, termaksud perencanaan, desain, produksi, dan penyebaran. Setelah menyelesaikan program ini, siswa dapat bekerja di berbagai bidang industri, seperti produksi film, televisi, iklan, pemasaran digital, game, dan lain-lain. Siswa juga dapat memulai usaha sendiri dalam produksi konten multimedia atau melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang perguruan tinggi untuk memperdalam keterampilan dan pengetahuan mereka. Program multimedia sangat penting dalam dunia yang semakin digital ini dan mempersiapkan siswa untuk memasuki industri kreatif yang terus berkembang. Berikut ini adalah beberapa lokasi praktik siswa. Lokasi praktik siswa untuk program studi keahlian ATPH. Yang pertama, BPTP atau Balai Pengembangan Teknologi Pertanian yang berada di Naibonat, Kabupaten Kupang. Yang kedua, Balit Bank Pertanian yang berada di Momere, Kabupaten Sika. Yang ketiga, Politeknik Pertanian Negeri Kupang yang berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang keempat, lahan masyarakat yang berada di sekitaran Kabupaten Flores Timur. Untuk program studi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Yang pertama, bengkel sekolah. Yang kedua, PT Bosowa Berlian Motor yang terdapat di Kupang, Nissan. Bengkel Putra Lembata yang berada di Kupang, Auto Nusa Abadi Toyota yang terdapat di Kota Kupang, Daihatsu di Kota Kupang, bengkel GAS yang terletak di Kota Kupang, dan yang terakhir, bengkel otomotif yang berada di sekitaran Kota Larantuka. Lokasi praktek siswa multimedia. Yang pertama, Lab Multimedia. Yang kedua, IT Center Yogyakarta. Yang ketiga, Industri Multimedia yang berada di sekitaran Larantuka dan Lembata. Yang keempat, 7-Inch Yogyakarta. Yang kelima, Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Apakah adik-adik tertarik bergabung di SMK Negeri 1 Adonara? Kalau tertarik, program kalian mana yang adik-adik pilih? Apakah ATPH, TKRO, ataukah multimedia? Tentukan pilihanmu sekarang. Kami menantikan kedatangan adik-adik di SMK ya. Dan jangan lupa kunjungi channel YouTube SMK Negeri 1 Adonara di @smkn1adonara118 untuk melihat semua aktivitas di SMK Negeri 1 Adonara. Don't forget for subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. See you next time.